Sekarang banyak orang berlabel ulama. Bagaimana kriteria ulama yang sebenarnya? Bapak, memang sekarang ini banyak orang yang dianggap ulama atau diulamakan lah gitu ya. Saya mau tanya, Pak. Dokter itu yang angkat petani apa dokter? Hah? Yang mengangkat sebagai dokter itu dokter lagi apa petani? Hah? Petani mengakui dia dokter, tapi para dokter tidak mengakui dia sebagai dokter. Tentu tidak akan diterima. Bapak sekalian, ketika seorang yang awam, yang kurang paham agama atau tingkat pemahaman agamanya rendah, mengulamakan seseorang, saya katakan kriteria awam itu tidak bisa menjadi apa? Patokan. Karena orang awam nggak bisa bahasa Arab, ya. Akhirnya ada orang pandai bahasa Arab, wah ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun udah jago bahasa Arab. Ya Pak ya. Ya, berarti ulama semua tuh di sono tuh. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan kriteria tentang siapa ulama yang berhak berfatwa. Kata beliau al-mufti, ulama yang boleh berfatwa. Yang pertama, an yakuna aliman bi kitabillah. Dia wajib berilmu yang dalam tentang kitabullah. Maki dan madaninya, takwil tanzilnya, dan semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang kedua kata beliau, wa aliman bi sunnati Rasulullah SAW kama alima minal Quran. Dia betul-betul berilmu tentang sunnah Rasul, hadis Rasul, sebagaimana ia memahami Al-Quran. Dia faham mana sahih, mana dhaif. Ya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Harus yang namanya ulama mufti itu harus bisa bahasa Arab, Pak. Ya. Yang keempat kata Imam Syafi'i apa? Wa aliman dan berilmu bi aqwalil ulama, dengan tentang pendapat-pendapat para ulama dan bagaimana mentarjih ketika terjadi perselisihan para ulama. 4 syarat Imam Syafi'i memberikan. Siapa ulama yang berhak diambil fatwanya atau boleh berfatwa? Yang pertama apa? Dia betul-betul menguasai Al-Quran dan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ulumul Quran dia kuasai. Yang kedua, berilmu tentang hadis Rasulullah. Dia bisa bedakan mana sahih, mana dhaif. Nggak sembarangan bawa hadis, ternyata hadisnya palsu, ternyata hadisnya lemah, misalnya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, dia berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Dan mohon maaf Pak, banyak dai-dai selebritis di televisi itu nggak bisa bahasa Arab. Tapi aneh, banyak kaum muslimin menganggap wah ulama, padahal nggak bisa bahasa Arab. Masa ulama nggak bisa bahasa Arab? Bukan ulama itu. Sebab syarat ulama itu harus betul-betul menguasai bahasa Arab. Yang keempat, betul-betul berilmu tentang pendapat-pendapat ulama. Apakah masalah ini masih diperselisihkan ataukah masalah ini sudah ijma' ulama? Kalau ternyata berselisih, dia pun berilmu bagaimana tata cara mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Tentu menguasai kitab ilmu usul fikih. Dan bagaimana tata cara mentarjih. Dalam ilmu usul fikih saja disebutkan ada 50 cara lebih dalam mentarjih. Dia kuasai. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai 4 perkara ini, maka ia boleh berbicara tentang ilmu agama dan berfatwa. Dan siapa yang belum menguasai 4 perkara ini, maka dia boleh berbicara masalah agama tapi tidak boleh berfatwa.
Nah ini Pak, jadi kalau bapak-bapak ingin mengenal ulama, biasakan baca kitab ulama. Biasakan apa? Kalau bapak ingin mengenal ulama, biasakan baca kitab. Coba bapak ambil Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lihat bagaimana kaliber ulama dalam menjelaskan, Pak, dalam berbicara. Selalu dalil qala Allah, qala Rasulullah, perkataan para ulama lagi dari sisi berbagai macam sisi. Luar biasa. Kalau Bapak sudah terbiasa membaca kitab ulama, Bapak akan mencium rohnya ulama. Iya. Nafasnya ulama luar biasa. Dan kemudian Bapak bandingkan dengan tulisan yang bukan ulama. Jauh sekali perbedaannya. Nah ini Bapak, ya, itulah ulama. Ya, ingat, tidak setiap yang diulamakan itu ulama, belum tentu. Ya, belum tentu. Bagaimana ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah? Sudah saya sebutkan tadi sebagiannya. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah wal Jamaah dalam perselisihan mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah mencintai ulama, menghormati ulama, tapi Ahlussunnah tidak pernah mengkultuskan ulama. Ahlussunnah wal Jamaah ya mengikuti metode para nabi dan rasul dalam berdakwah, itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, dan supaya berakhlakul karimah, karena itu adalah merupakan dakwah para nabi. Nah ini Bapak, ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah dalil yang mewajibkan harus bermadhab? Justru yang ada adalah perkataan-perkataan para ulama yang mewajibkan untuk melihat pendapat ulama dengan Al-Quran dan hadis. Saya bawakan tadi perkataan Imam Syafi'i, kan? Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian menemukan dalam kitab saya ini ma yukhalifu qala Rasul, yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qaulu ma qalahu Rasul, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qaulil haid, buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan murid-muridnya fanatikitahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata pendapat Imam Syafi'i, beliau sendiri mengatakan jangan pernah ikuti pendapatku kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, sudah saya sebutkan juga tadi, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak taklid buta kepada Imam Malik dan tidak fanatik kepada Imam Malik. Kalaulah bermadhab itu harusnya Imam Syafi'i tidak boleh bikin madhab baru. Harusnya Imam Syafi'i hanya memilih salah satu dari dua madhab saja. Kalau enggak madhab Maliki, madhab apa? Hanafi. Karena waktu Imam Syafi'i hidup ada dua madhab, madhab Maliki dan madhab apa? Hanafi. Kalau bermadhab wajib, harusnya Imam Syafi'i tidak boleh mendirikan madhab baru. Harusnya memilih salah satu dari dua itu. Imam Ahmad pun tidak boleh keluar dari tiga madhab, karena Imam Ahmad hidup ada tiga madhab. Madhab Syafi'i, siapa lagi? Hanafi dan Maliki. Semua ini menunjukkan, Pak, saksi yang sangat agung bahwa para ulama itu tidak pernah, Pak, mewajibkan harus mengikuti seseorang kecuali Allah dan Rasul. Makanya Imam Malik bin Anas berkata apa?
Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku qawlu ila Rasulullah. Setiap orang boleh diambil dan dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita cinta kepada Imam Syafi'i, cinta. Siapa yang tidak cinta? Beliau orang yang luar biasa keilmuannya. Bahkan semua ulama setelah Imam Syafi'i berjasa terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i merasa punya jasa, hutang budi kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Ad-Dhahabi, semua ulama setelah Imam Syafi'i merasa berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah usul fikih. Beliau juga yang meletakkan kaidah-kaidah ilmu hadis. Iya. Akan tetapi subhanallah, ternyata para ulama ketika mereka sangat menghormati Imam Syafi'i, mereka pun menyelisih pendapat Imam Syafi'i yang mereka lihat tidak sesuai dengan apa? Dalil yang lebih kuat misalnya. Dan itu dilakukan oleh para ulama, Pak, dari zaman ke zaman. Nah inilah Bapak sekalian, ya. Wah, kuenya wangi Pak, enak Masya Allah. Beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasy itu apakah sesat dan menyesatkan? Ini memang menjadi sebuah polemik di tubuh umat Islam. Dari semenjak munculnya Abul Hasan Al-Asy'ari sampai hari ini. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari hidup setelah Imam 4. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup setelah imam yang 4. Dan sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari ada kelompok Mu'tazilah. Dan juga memang tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Di sini memang terjadi polemik di tubuh umat Islam. Di mana sebagian umat Islam meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Namun mereka mengatakan bersemayamnya Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, bersemayamnya Allah tidak sama dengan apa? Makhluk. Mereka juga berdalil dengan kisah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah dimi'rajkan ke langit yang ke-7 untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas arasy. Sebab kalau Allah berada di mana-mana, tidak perlu jauh-jauh Rasulullah untuk bertemu dengan Allah di atas arasy. Mereka juga berdalil dengan hadis, dengan ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul. Di situ Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran. Sedangkan yang namanya turun dari atas ke bawah, tidak mungkin dari bawah ke atas. Ya. Demikian pula mereka berdalil dengan firman Allah, Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Di situ dikatakan bahwa perkataan yang baik naik kepada Allah. Sedangkan naik itu dari bawah kemana? Ke atas. Dalil dari hadis Nabi SAW banyak. Mereka berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah, ya, hamba saya wanita, Aina Allah, di mana Allah? Maka wanita itu berkata, Fis sama, di langit. Siapa aku? Kata dia, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah SAW sabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan ia, karena ia seorang mu'minah. Nah, ini sebagian kaum muslimin meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Namun mereka mengatakan
Allah bersemayam di atas arasy tidak ada konsekuensi Allah butuh arasy. Dan tata caranya pun tidak diketahui. Oleh karena itu ada seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik, wahai Imam Malik, disebutkan dalam ayat bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Lalu bagaimana tata cara bersemayamnya? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Bersemayam dalam bahasa Arab maknanya sudah diketahui, dan tata caranya tidak diketahui, dan mengimaninya wajib, kata Imam Malik. Dan mempertanyakan tentang tata cara bersemayamnya Allah itu perkara yang tidak boleh. Namun Pak, sebagian umat Islam lagi mengatakan tidak mungkin Allah bersemayam di atas arasy. Alasannya apa? Secara akal nggak mungkin, kata mereka. Sebab kalau Allah bersemayam di atas arasy berarti Allah berada di tempat dan butuh tempat. Paham tidak Pak? Berarti Allah berada di tempat dan butuh apa? Tempat. Sementara yang butuh tempat itu makhluk. Mana mungkin Allah butuh tempat? Sementara mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas arasy mengatakan tidak ada konsekuensi. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11 itu. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Karena Allah tidak serupa, Allah bersemayam di atas arasy tidak ada konsekuensi bahwa Allah sama dengan makhluknya. Bahwasanya bersemayamnya Allah itu butuh tempat, Allah butuh arasy, tidak. Nah Bapak sekalian, jadi Bapak sekalian, ini perselisihan di antara umat Islam yang ada dalam tubuh umat Islam, dan itu sudah ada jauh-jauh hari. Iya, silakan. Yang kemudian, ya, beberapa kelompok umat Islam yang meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy dianggap sesat oleh orang yang mengatakan Allah tidak mungkin bersemayam di atas arasy. Alasannya karena kalian telah mempersamakan Allah dengan makhluk. Sementara mereka yang menetapkan Allah bersemayam di atas arasy mengatakan dari sisi apa kami mempersamakan? Karena kami meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy itu tanpa menetapkan bahwa Allah butuh tempat, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Nah inilah Bapak sekalian, memang sudah dari dulu memang itu terjadi selalu, ya, keributan-keributan seperti itu. Maka tentu para ulama dalam hal ini harusnya bijak. Ya, para ulama dalam hal ini ya berusaha untuk menilai dengan sifat yang sifatnya insaf, melihat dengan hujah, dalil, kemudian menelusuri bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat keyakinannya, bagaimana imam yang 4 keyakinannya, ya telusuri dengan sanad-sanad yang sahih, karena perkataan-perkataan para ulama sudah termaktub dalam kitab-kitab para ulama, Pak. Tinggal ditelusuri, sanad-sanadnya banyak, jelas. Islam itu ilmiah, Islam itu cerdas, Islam itu kritis, ya, segala sesuatu harus ilmiah, jelas dalilnya. Dan subhanallah Pak, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama lain kecuali Islam itu ilmu hadis. Ilmu hadis. Coba tanya Bapak kepada orang Nasrani, ada tidak dalam agama mereka ilmu hadis? Tidak ada. Taurat dan Injil tidak ada sanadnya sampai Nabi Isa, Nabi Musa, tidak ada. Sanadnya kepada Nabi Isa mana? Nggak ada. Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada sabda gitu kan. Tapi dalam Islam sanad, masya Allah, diperiksa sanadnya jelas. Nah disinilah Bapak sekalian, ya, para alim ulama harusnya berusaha bersifat insaf, dudukan permasalahan, buka diskusi. Ya, barangkali mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy punya hujah-hujah yang kuat. Kemudian lihat. Nah, itulah Bapak seharusnya demikian, ya.
untuk kemudian disikapi secara adil, secara insaf, bukan kemudian memaksakan kehendak supaya mengikuti satu pendapat tanpa pendapat yang lainnya, dan bisa jadi pendapat yang lainnya itu bisa jadi berhujah di atas dalil-dalil yang kuat dan pendapat-pendapat para ulama juga, sama-sama ulama. Bahkan maaf ya, Imam Syafi'i, kalau Bapak baca literatur tentang kehidupan Imam Syafi'i dan keyakinannya, Imam Syafi'i termasuk ulama yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan bukan hanya Imam Syafi'i, 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah, semua ya empat imam ini punya keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab mereka. Makanya kalau ada orang mengatakan, siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti dia mengatakan Imam Syafi'i sesat. Siapa yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu sesat, berarti tidak secara langsung dia mengatakan Imam Syafi'i sesat, Imam Ahmad sesat, Imam Malik sesat, Imam Abu Hanifah sesat. Menyesatkan ulama itu berat, Pak. Ya. Kita itu ilmunya tidak sehebat mereka, segininya mereka ilmunya kita itu. Maka dari itulah ya, sekali lagi tentu para ulama di zaman ini ya untuk bersikap dewasa, bersikap adil, segala sesuatu cobalah dibuka diskusi secara ilmiah, tapi sejuk, ya bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran, sehingga pada waktu itu ya kita betul-betul mencari kebenaran yang hak, yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Ada khatib mengatakan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang berpemahaman Asy'ariyah. Sedikit kita melihat sejarah dulu, Pak ya. Asy'ariyah itu dimunculkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari itu hidup setelah imam yang 4 jauh. Nah, sebelum munculnya akidah Asy'ariyah, imam yang 4 akidahnya apa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat besar ya, yang tentunya kita berusaha untuk mengkritisi secara adil ya. Kalau dikatakan bahwa Ahlus Sunnah itu hanya Asy'ariyah misalnya. Tapi Abul Hasan al-Asy'ari itu kapan hidupnya dan lahirnya kapan? Dan ternyata itu setelah 100 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia. Bahkan lebih dari itu. Nah, sekarang apakah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik akidahnya sama dengan Abul Hasan al-Asy'ari? Ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Karena ketahuilah Pak, Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melalui 3 fase kehidupan. Fase pertama, akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena beliau punya ayah angkat namanya Al-Jubai. Itu pentolannya Mu'tazilah di zamannya. Fase yang kedua ini yang disebut dengan akidah Kullabiyah Asy'ariyah. Yang kemudian di akhir hayatnya beliau memilih keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Bapak kalau tidak percaya silakan merujuk di 3 kitab beliau. Di kitab terakhir beliau Abul Hasan al-Asy'ari itu yang pertama Maqalat Islamiyin, 3 jilid. Beliau ya membawakan di situ perkataan Kullabiyah yang merupakan fase keduanya. Setelah itu beliau menyebutkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah beliau menyebutkan dan menetapkan seluruh sifat, beliau mengatakan wabihi aqul, dengan pendapat inilah aku berkeyakinan. Ini fase terakhir beliau. Kitab yang kedua Risalah ila Ahli Thagr. Di situ beliau menetapkan seluruh sifat-sifat, menyelisihi ya keyakinan yang kedua. Kitab yang ketiga Al-Ibanah ila an Syari'atid Diyanah. Namun kitab Al-Ibanah ini ditolak oleh sebagian kaum Asy'ariyah dan mengatakan bahwa itu bukan tulisan Abul Hasan al-Asy'ari.
Akan tetapi Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Tabyin Al-Kadzabil Muftari membantah dan beliau mengatakan bahwa itu memang benar bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini memang semua butuh pengkajian, Pak. Dikaji betul-betul, ya. Sehingga kita tahu sejarahnya. Kemudian kita bandingkan dengan bagaimana keyakinan 4 madhab. Imam Syafi'i keyakinannya bagaimana. Ya, para ulama juga alhamdulillah sudah menulis tentang akidah Imam Syafi'i dan ternyata tidak sesuai dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau begitu Imam Abu Syafi'i bukan Ahlussunnah dong. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga Bapak sekalian. Maka dari itu sekali lagi segala sesuatu harus ditinjau dengan ilmiah, dengan cerdas, dengan kritis, ya. Semua dilihat dengan keilmuan. Allah. ISIS itu Ahlussunnah apa bukan? Fatwa MUI Pusat di Jakarta menyatakan bahwa kita tidak boleh ikut ISIS. Fatwa di Saudi pun juga, ya, Lajnah Daimah dan Majelis Kibar Ulama Saudi pun juga sama. Di Mesir pun sama. Bahkan hampir di semua negeri Islam sama fatwanya, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mudah mengkafirkan. Bahkan ada seorang ulama di Suriah, di Aleppo namanya disembelih oleh mereka. Ya, kenyataan. Maka dari itu kita berhati-hatilah, Pak. Ya, jangan hanya sebatas terlihat wah kayaknya mereka memperjuangkan Islam, sementara kita tidak tahu hakikatnya. Ya, yang jelas tanya ulama. Yang lebih selamat apa? Tanya ulama. Dan ulama sudah berfatwa. Dan ulama tidak mungkin berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka setelah mempelajari terlebih dahulu. Ya. Dan para ulama sudah mengeluarkan fatwa. Di Saudi sudah mengeluarkan fatwa, di MUI Pusat juga sudah mengeluarkan fatwa, bahkan di hampir semua negara Islam sudah mengeluarkan fatwa tentang hakikat ISIS itu. Allahu a'lam. Apakah kita boleh membatasi diri kita berteman dengan orang awam? Pak, dalam masalah berteman dan bergaul itu, Pak, kita harus melihat pertama kemampuan diri kita bagaimana. Karena orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mudah diwarnai orang. Jadi kalau dia bergaul mudah terpengaruh. Maka yang seperti ini kalau tidak bergaul tidak apa-apa. Daripada bergaul malah sesat gitu kan. Ada orang yang kalau bergaul dia pandai mengajak orang kepada kebaikan. Maka yang seperti ini lebih baik apa? Bergaul. Makanya ada 2 hadis. Dan itu pula menjadi sebab para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Bergaul atau tidak? Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama tidak bergaul. Loh, kenapa? Kalau kita tidak bergaul, kita selamat dari ghibah, kita selamat dari berbagai macam keburukan manusia, kata mereka. Lalu mereka membawakan hadis-hadis tentang keutamaan uzlah, menyendiri. Sebagian ulama mengatakan tidak, bergaul lebih utama. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Namun yang pendapat yang kuat, Pak, melihat bagaimana keadaan orang masing-masing. Ada orang kalau bergaul mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Yang seperti ini tidak bergaul nggak apa-apa untuk menyelamatkan diri. Ya, Allahu a'lam tentang masalah itu.
Apa hukum meninggalkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki? Para ulama berbeda pendapat hukum sholat berjamaah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama di pendapat jumhur, dan ini pendapat imam yang empat, bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi ingat Pak, orang Indonesia itu punya sebuah persepsi yang tidak baik. Kalau sunnah malah ditinggalin, alasannya sunnah ini. Yang makruh malah dilakukan, alasannya cuma makruh. Padahal sunnah itu untuk dilakukan, yang makruh itu untuk ditinggalkan. Ya. Dan para ulama mengatakan sunnah sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang masyhur dari beliau, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Di antaranya pertama, Rasulullah ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Dalam hadis yang dikutip Imam Abu Daud, Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sabda, laqad hamamtu an amura birajul, aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk adzan, lalu aku suruh seseorang untuk qomat, lalu ia mengimami manusia. Fa antaliqu ila rijalin la yashhaduna shalah, lalu aku pergi ke orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Fa uharrik alaihim buyutahum, agar aku bakar rumah mereka. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Kenapa? Karena di rumah itu kan ada orang-orang yang tidak diwajibkan. Ya. Perempuan, anak-anak kan gitu. Atas dasar ini kata Imam Ahmad wajib. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang buta datang ke Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, aku buta. Walaysa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Sementara aku tidak memiliki orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah ya Rasulullah? Rasulullah boleh. Setelah itu orang itu pergi, dipanggil Rasulullah, kemari. Atas ma'un nida, kamu mendengar adzan tidak? Dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Rupanya orang buta ini datang ke masjid Pak, bahkan menjadi muadzin sholat subuh. Siapa namanya? Ibnu Umi. Bayangkan orang buta saja, tetap Rasulullah menganjurkan di masjid, bagaimana yang melek? Iya. Nah inilah Pak, terjadi perselisihan para ulama tentang hukum sholat berjamaah di mana. Namun Pak, terlepas perselisihan apakah itu wajib atau sunnah muakkadah, ketahuilah Pak, sholat berjamaah itu pahalanya besar di sisi Allah. Setiap langkah kaki kita ditulis, ya, satu langkah mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Di dalam masjid kita didoakan malaikat terus. Tapi sayang Pak ya, kita ini terkadang kalau diberikan iming-imingan dengan dunia baru semangat. Contoh misalnya Pak Wakil Bupati berkata, siapa yang selalu sholat subuh berjamaah dikasih hadiah Kijang Innova. Saya yakin Pak masjid membeludak Pak. Kenapa? Berlomba-lomba pengen dapat Kijang Innova ya kan? Tapi ketika diberikan iming-iming akhirat, surga, pahala, siapa yang dapat yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan sholat semalam suntuk, tidak tergerak hatinya. Padahal kalau ditanya, kamu yakin tidak akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Oh iya yakin. Tapi kenapa kamu lebih semangat ketika diberikan iming-imingan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal pahala di sisi Allah lebih baik, surga di sisi Allah lebih baik. Tapi itulah Pak, karena keyakinan kita kepada kehidupan akhirat itu apa? Lemah. Sehingga kita maunya diiming-imingi dengan dunia saja. Ya, baru semangat. Ada duit semangat, nggak ada duit nggak semangat. Kalau seorang mukmin ada pahala semangat, nggak ada pahala nggak semangat. Itu seharusnya seorang yang muslim. Apa hukum memakai tangkai di tubuh? Apa sih ya tangkai? Apa tangkai itu Pak?
Oh, jimat. Kalau di Aceh saya nggak tahu tangkai. Kalau di Jakarta tangkai itu ya apa, ranting. Penangkal, Ustaz. Penangkal. Penangkal. Ya. Ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Mahadhihi, apa yang ada di tangan kamu itu?" Kata sahabat ini, "Minal wahinah ya Rasulullah." Sejenis jimat, tangkai. Kata Rasulullah, "Inzi'ha, cabut. Fa innaka in mutta wa hiya 'alaik lan tufli abadan." Sebab kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu memakainya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan at-tiwalatu syirk. Tiwala itu sejenis jimat. Tiwala itu kesyirikan. Kenapa syirik, Pak? Karena orang yang memakai tangkai atau jimat itu tawakalnya kepada itu. Buktikan, kalau tangkainya ketinggalan, nggak pede sih, takut dia. Tapi kalau pakai tangkai, wah kayaknya mantap sekali. Kenapa? Karena dia tawakal bukan kepada Allah. Sedangkan tawakal itu ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kepada Allah. Jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ya. Nah, inilah Bapak sekalian. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah? Wah, ini pembahasannya panjang sekali, Pak. Karena para ulama pun berbeda pendapat mengenai makna bid'ah hasanah ini. Ya. Yang kedua, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Namun sebetulnya, Pak, sebetulnya antara dua pendapat ini ada titik temu, Pak. Ada titik temu. Apa itu? Mereka semua sepakat bahwa mengada-ngada ibadah yang sifatnya mahdhah itu tidak boleh. Baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah maupun yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua sepakat bahwa tidak boleh mengada-ngada dalam masalah ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, tidak boleh. Saya berikan contoh. Imam Nawawi termasuk ulama yang mendukung adanya bid'ah hasanah. Dalam syarah Sahih Muslim, bahkan beliau mengikuti pendapat Ibnu Abdul Izz bahwa bid'ah itu ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Ya. Dan beliau mengatakan bid'ah hasanah ada. Tapi ketika beliau ditanya tentang membuat sholat, namanya sholat rogoib, itu sholat rogoib, dan sholat nisfu Sya'ban. Tahu sholat nisfu Sya'ban? Sholat yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Demikian pula sholat rogoib itu sholat di malam pertama, di malam Jumat awal di bulan Rajab. Beliau menjawab apa? Dalam fatwanya, alhamdulillah fa inna hataini sholatain. Sesungguhnya dua sholat ini lam yarid fihi haditsun sahih. Tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkannya. Wala amila bihi salafun salih. Tidak pula diamalkan oleh para sahabat. Ya, fahuma bid'atan madmumatan. Keduanya adalah bid'ah yang tercela, yang diberikan pahala orang yang mengingkarinya. Padahal beliau mengakui akan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban, sholat rogaib, beliau mengatakan itu bid'ah yang tercela. Tapi Bapak, ini pendapat Imam Nawawi ya. Kalau Bapak mau menyesatkan, ya sesatkan aja Imam Nawawi. Ya. Nah, oleh karena itu disinilah ada titik temu sebetulnya, Pak, antara pendapat yang mengatakan bid'ah hasanah ada
dengan mengatakan bid'ah hasanah tidak ada. Poin-poin yang di situ sebetulnya sepakat mereka. Ya. Nah, sinilah kita memang butuh lagi untuk mempelajari lagi. Ya, ilmu kan luas sekali, Pak. Ya, Bapak jangan menganggap ilmu itu seluas daun kelor, Pak. Ya, kita di sini penting kita terus menggali. Ya, supaya kita kemudian ya betul-betul melihat mana yang hak, mana yang sesuai dalil dan yang lain. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu sahabatnya Rasulullah? Nabi Isa tidak sezaman dengan Rasulullah, Pak. Nabi Isa tidak sezaman dengan siapa duluan? Rasulullah apa Nabi Isa? Hah? Nabi Isa dulu kan? Tapi ketika Isra Mi'raj ketemu nggak dengan Nabi Isa? Hah? Ketemu. Kemudian Nabi Isa ketika bertemu dengan Rasulullah, apa kata Nabi Isa? Marhaban bi akhis salih. Selamat datang saudaraku yang saleh. Ya. Nabi Isa waktu itu bertemu dengan Rasulullah di langit yang ke berapa tuh? Terjadi perbedaan riwayat yang banyak. Ada yang mengatakan bertemunya di langit ketiga. Ada yang mengatakan bertemunya di langit yang kelima. Ya, terjadi perbedaan riwayat yang banyak di situ. Ada yang mengatakan di langit yang kedua. Yang jelas Bapak, ya, Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Dan ini ditunjukkan oleh ayat wa Allah berfirman wa innahu la ilmul lis-saah. Dalam qiraat yang lain wa innahu la alamul lis-saah. Sesungguhnya Isa itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Kapan itu? Nanti di akhir zaman Pak Nabi Isa akan turun setelah munculnya Dajjal. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa pada waktu itu turun untuk dalam keadaan mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat baru. Dan itu hadisnya mutawatir kata Imam Suyuti, ya, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Apakah orang yang berilmu agama melakukan kemaksiatan, misalnya korupsi, berzina, ya, lalu bertobat dapat diberikan apa sih namanya? Apa ini Pak? Tulisannya apa ya? Ampunan oleh Allah. Ya, siapapun yang bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah dia akan diberikan apa? Ampunan. Syaratnya satu, taubat. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar apa? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia seorang alim ulama tahu ya bahwa itu maksiat, lalu ia berbuat maksiat, lalu dia bertaubat, tetap dia masuk dalam keumuman ayat itu. Karena ayat itu umum, baik untuk orang awam maupun yang alim ulama. Ya, Allahu a'lam. Tapi saya kira cukup, mudah-mudahan ya, yang saya sampaikan bermanfaat Pak sekalian. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan yang benar itu semua dari Allah. Dan yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan.